Sri Mulyani kecewa semua harta anak buahnya dianggap hasil korupsi. Tapi sebenarnya saya kan ketika ngomongkan 300 triliun itu bicara tentang pencucian uang, bukan korupsi. Namun banyak informasi yang detail mengenai pencucian uang itu disampaikan PPATK langsung. Dan kita tahu Ibu Sri Mulyani dari awal selalu berkoar-koar tentang etika, tentang integritas tuh. Sekarang para iblis itu berkantor di surga justru kan. Gayanya bagus, mobilnya bagus. Katanya hanya anak pejabat eselon 3 di Kementerian Keuangan. Lalu saya minta ke PPATK, Pak, ini pernah ada masalah enggak di PPATK? Undang-undang dipertontonkan oleh birokrat. Mestinya dikembalikan tuh uangnya tuh. Ya iyalah, Ilegal. maksudnya ilegal itu semua kembalikan ke negara. Banyak persepsi dan impresi kesan dari publik bahwa saya mendapatkan informasi lengkap dari PPATK. Katakanlah seperti kasus RAT. Jadi Ibu Sri Mulyani jadi semacam simbol bahwa Departemen Keuangan itu dia mau jadikan semacam surga bersih dari korupsi segala macam. Ini skandal besar dalam Republik ini karena ini menyangkut reputasi sebuah kementerian yang bertugas untuk mengefisienkan anggaran. Dan kasirnya namanya Sri Mulyani itu. Banyak persepsi dan impresi kesan dari publik bahwa saya mendapatkan informasi lengkap dari PPATK. Katakanlah seperti kasus RAT. Gayanya bagus, mobilnya bagus. Katanya hanya anak pejabat eselon 3 di Kementerian Keuangan. Lalu Undang-undang dipertontonkan oleh birokrat. Mestinya dikembalikan tuh uangnya tuh. Ya iyalah, Ilegal. maksudnya ilegal itu semua kembalikan ke negara. Gimana? Dan saya melihat memang ini episode mundurnya kredibilitas Sri Mulyani. Oke. Publik sudah makin paham bahwa ternyata ekspektasi publik yang pada periode sebelumnya di masa SBY begitu tinggi pada Sri Mulyani. saya minta ke PPATK, Pak, ini pernah ada masalah enggak di PPATK? Sri Mulyani kecewa semua harta anak buahnya dianggap hasil korupsi. Menteri Keuangan Sri Mulyani kecewa dengan tudingan masyarakat yang menyebut seluruh harta anak buahnya hasil korupsi, terutama jika anak buahnya memiliki harta yang cukup fantastis nilainya. Padahal katanya harta dan kenaikan yang dilaporkan dalam LKHKPN bisa berasal dari melonjaknya harga aset yang dimiliki pegawai. Saya tanya ke Pak Suryo, Dirjen Pajak, kenaikannya karena apa? Kenaikan karena harga tanah itu tiba-tiba dianggap semuanya korupsi, kata Sri Mulyani dalam CNBC Indonesia Economic Outlook Selasa 28 Februari. Sri Mulyani tak menampik ada pengkhianat di Kemenkeu dan Dirjen Pajak, tapi ia merasa masih banyak anak buahnya yang jujur. Kementerian Keuangan khususnya Direktorat Jenderal Pajak belakangan ini menjadi sorotan usai terkuaknya kekayaan penjabat pajak Rafael Aluntri Sambodo imbas kasus penganiayaan yang dilakukan putranya terhadap anak petinggi Anshor. Pasalnya berdasarkan data laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LKHPN, jumlah harta Rafael 56 miliar. Sri Mulyani mengatakan bahwa harta Rafael tersebut tak masuk akal. Terhadap yang bersangkutan Rafael ini doesn't make sense. Kami juga tahu itu tidak make sense. Saya bilang ke Irjen untuk sampaikan ke publik selama ini ada kontrol itu, kata Sri Mulyani dalam CNBC Indonesia Economic Outlook Selasa 28 Februari. Sri Mulyani kecewa semua harta anak buahnya dianggap hasil korupsi. Menteri Keuangan Sri Mulyani kecewa dengan tudingan masyarakat yang menyebut seluruh harta anak buahnya hasil korupsi, terutama jika anak buahnya memiliki harta yang cukup fantastis nilainya. Padahal katanya harta dan kenaikan yang dilaporkan dalam LKHKPN bisa berasal dari melonjaknya harga aset yang dimiliki pegawai. Saya tanya ke Pak Suryo, Dirjen Pajak, kenaikannya karena apa? Kenaikan karena harga tanah itu tiba-tiba dianggap semuanya korupsi,
kata Sri Mulyani dalam CD CNBC Indonesia Economic Outlook Selasa 28 Februari. Sri Mulyani tak menampik ada pengkhianat di Kemenkeu dan Ditjen Pajak, tapi ia merasa masih banyak anak buahnya yang jujur. Kementerian Keuangan khususnya Direktorat Jenderal Pajak belakangan ini menjadi sorotan. Usai terkuaknya kekayaan penjabat pajak Rafael Aluntri Sambodo imbas kasus penganiayaan yang dilakukan putranya terhadap anak petinggi Ansor. Pasalnya berdasarkan data laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LKHPN, jumlah harta Rafael 56 miliar. Sri Mulyani mengatakan partai harta Rafael tersebut tak masuk akal. Terhadap yang bersangkutan Rafael ini doesn't make sense. Kami juga tahu itu tidak make sense. Saya bilang ke Irjen untuk sampaikan ke publik selama ini ada kontrol itu, kata Sri Mulyani dalam CNBC Indonesia Economic Outlook Selasa 28 Februari. Sri Mulyani kecewa semua harta anak buahnya dianggap hasil korupsi. Menteri Keuangan Sri Mulyani kecewa dengan tudingan masyarakat yang menyebut seluruh harta anak buahnya hasil korupsi, terutama jika anak buahnya memiliki harta yang cukup fantastis nilainya. Padahal katanya harta dan kenaikan yang dilaporkan dalam LKHKPN bisa berasal dari melonjaknya harga aset yang dimiliki pegawai. Saya tanya ke Pak Suryo, Dirjen Pajak, kenaikannya karena apa? Kenaikan karena harga tanah itu tiba-tiba dianggap semuanya korupsi, kata Sri Mulyani dalam CD CNBC Indonesia Economic Outlook Selasa 28 Februari. Sri Mulyani tak menampik ada pengkhianat di Kemenkeu dan Ditjen Pajak, tapi ia merasa masih banyak anak buahnya yang jujur. Kementerian Keuangan khususnya Direktorat Jenderal Pajak belakangan ini menjadi sorotan. Usai terkuaknya kekayaan penjabat pajak Rafael Aluntri Sambodo imbas kasus penganiayaan yang dilakukan putranya terhadap anak petinggi Ansor. Pasalnya berdasarkan data laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LKHPN, jumlah harta Rafael 56 miliar. Sri Mulyani mengatakan partai harta Rafael tersebut tak masuk akal. Terhadap yang bersangkutan Rafael ini doesn't make sense. Kami juga tahu itu tidak make sense. Saya bilang ke Irjen untuk sampaikan ke publik selama ini ada kontrol itu, kata Sri Mulyani dalam CNBC Indonesia Economic Outlook Selasa 28 Februari. Sri Mulyani kecewa semua harta anak buahnya dianggap hasil korupsi. Menteri Keuangan Sri Mulyani kecewa dengan tudingan masyarakat yang menyebut seluruh harta anak buahnya hasil korupsi,